Kali ini kita bahas materi tahap kedua ya, mentoring yang kedua, yaitu lanjutan dari mentoring yang kemarin. Buat kalian yang member baru atau yang kemarin belum sempat join mentoring di pertama, lebih gua saranin itu nonton dulu, pelajarin dulu yang di mentoring pertama. Karena kalau gua bilang nanti tentang change of character, tentang strong low, strong high, valid low, swing high, swing low gitu, harus paham tentang ada suatu FVG, order block itu harus tahu. Jadi kalau misalnya kalian di skip tuh mentoring pertama, itu nanti kalau gak tahu, ya pasti di mentoring kedua ini nanti kurang paham. Ya, oke. Jadi bisa gue mulai di mentoring kedua ini. Bisa. Materinya itu kita bahas tentang daily bias. Daily bias itu dalam arti kita analisa di setiap hari kita tuh memakai materi ini gitu. Bukan kalian khusus time frame daily doang gitu. Ya, daily bias itu analisa yang kita pakai setiap hari. Ya. Pertama itu kita nanti belajar tentang IRL to ARL. Ya. Lalu yang kedua ada PDL atau PDH atau disebut juga dengan DOL. Lalu yang ketiga yaitu ada CRT, Candle Range Theory. Nah, jadi malam ini kita bahas 3 materi simple itu aja. Ya, oke. Pertama kita belajar dulu tentang IRL to ARL. IRL itu apa? ARL itu apa? Oke. Pertama, IRL itu merupakan suatu FVG. Ya, FVG tahu cara kalian identifikasinya ada waktu itu di mentoring pertama cara identifikasi FVG. Lalu, yang kedua, ERL atau bisa disebut dengan eksternalnya. Swing high ketika market membuat pola N misalkan. Membuat kenaikan, lalu penurunan, lalu kenaikan. Nah, ini merupakan eksternalnya. Nih, di sini. Ini merupakan ERL. ERL. Di sini ERL. Tidak turun lagi. Dan IRL itu apa? IRL itu FVG. Di sini mungkin ada FVG ya. Ada FVG. Jadi ERL itu bagian weak candle yang valid high atau valid low. Kita kan udah bahas cara menentukan candle valid high dan valid low. Ya, itu. Contoh ERL dan IRL. Jadi, tujuan materi IRL to ERL itu apa? Jadi, kita bisa menargetkan market akan bergerak ke arah mana ya. Misalkan market bergerak turun nih. Tadi ada membentuk kenaikan, penurunan lalu kenaikan lagi. Dan ketika di kenaikan ini ada suatu FVG. FVG nih. Meninggalkan FVG. Misal kalian di jam sekarang nih. Market yang sedang terjadi itu pada saat ini, yang di sini terjadi. Nah, kalian butuh analisa untuk mungkin mencari buy. Nah, mungkin kalian bisa tunggu market melakukan penurunan ke FVG ini. Ya, contohnya ini tampilan pada time frame H1. Sebagai contoh. Time frame H1. Menunggu penurunan ke FVG. Apabila di FVG sudah tersentuh nanti, akan tersentuh oleh market, sudah disentuh nih. Nah, kalian gak bisa juga langsung ditembak di FVG di sini, langsung ditembak buy, langsung entry buy di FVG di sini, langsung di limit. Kita tuh gak tahu kalau FVG ini bakal di respect atau enggak. Kita gak akan tahu sebelum terjadinya konfirmasi. Nah, pada mentoring pertama kita sudah bahas materi tentang konfirmasi entry, yaitu ada change of character, ya, pola reversal. Ketika sudah hit POI, ya, di sini turun tadi,
hit POI lalu kenaikan, langsung bisa melakukan kenceng ya. Lebih baik kalau yang langsung kenceng naik. Dan sweep candle palit high terdekat atau bisa dibilang change of character. Nah, lalu menyisakan sebuah POI baru kita entry. Nah, seperti itu. Kita menunggu konfirmasi. Nah, ketika kalian di sini sudah entry, mereka target untuk bergerak ke arah mana tuh marketnya. Nah, maka kita bisa targetin ketika sudah menyentuh FVG sini ada konfirmasi, kita targetin akan menyentuh ke ERL-nya di sini. Ke candle palit high H1-nya. Di sini ERL-nya. Ya. Seperti ini contoh. Ketika ini market melakukan penurunan, kenaikan, penurunan, dan ketika penurunan di sini ada FVG ya, ada FVG. Nah, di FVG ini di hit lah. Kalian tuh gak bisa kan syaratnya langsung entry. Kalian harus butuh konfirmasi, yaitu pada time frame rendah seperti M1 itu lebih cepat terkadang, tapi cukup resiko, atau di M5 atau di M15. Kita butuh suatu konfirmasi untuk entry. Ya, di FVG. Jadi targetnya kemana nih? Candle ERL di low, paling low-nya di sini. Oke. Secara teori gimana? Sebelum gue lanjut ke real market, apa ada yang perlu ditanyain nggak? Nggak ada, L. Oh, paham? Gimana yang lain? Coba tanya aja kalau ada yang kurang paham. Mana-mana bang? Apaan? Paham? Sebentar ya. Biar gue lanjut ke trading view. Terutama IRL, ERL biasanya banyak juga terjadi di XAU, currency itu banyak juga di currency. Bentar. Sebagai contoh, gue hapus dulu ya. Sebagai contoh, ya di time frame 1 nih, kalian misalkan pagi-pagi nih udah bangun atau enggak mana ya di sini ya pagi-pagi lah pas opening market nih jam 6 pagi-pagi udah bangun bentar. Nah, seperti yang gue bilang di sini kan ERL dan di sini ada ERL juga ya. Jadi contohnya seperti ini, awan kenaikan, penurunan, dan kenaikan, nah, dan penurunan lagi. Ingat, kalau misalnya kita lihat ada suatu FVG, misal di H1 ini ada FVG di atas, kita kan nggak tahu FVG mana yang akan diambil oleh market yang akan lebih respect ya, yang running profit. Makanya kita butuh apa tadi di pertama gue jelasin yang di teori itu, kita butuh adanya suatu konfirmasi ya, suatu konfirmasi untuk entry. Ini adalah yang di atas apa ini? Candle palit high palit low nya disebut apa? Disebut ERL ya, di sini ERL. Ini contoh H1. Nah, kita lihat di sini ada FVG. Jadi kalau materi ERL ini tuh khusus untuk FVG ya, nggak bisa OB, nggak bisa. Ini FVG. Nah, contoh kita kan ada lihat ada dua nih. Kita lihat ada dua di sini, ada FVG kecil dulu nih.
Ada 2 FVG. Kita tuh gak tahu FVG mana yang akan di-respect. Jadi ketika nanti market akan menyentuh ini, kita butuh apa? Nunggu apa? Adanya contoh konfirmasi. Ada change of character yang udah kita pernah bahas ya di mentoring pertama. Ada change of character ketika sudah menyentuh, yaitu pada time frame kecil. Nah, ini sudah hit, kita cek nih. Bentar. Bisa pakai M1 juga. Ini tadi IRL ya, IRL H1. Nah, IRL. Nah, ini udah di-hit. Ini udah di-hit. Ada liquidity sweep juga. Ada valid low sebelum entry. Di sini ada sebelum konfirmasi, sebelum hit. Di sini ada konfirmasi ya, ada konfirmasi. Oke, di sini change of karakternya itu yang mana, guys? Apa udah lupa kalian? Apa masih ingat? Change of karakternya yang mana? Yang di atas tuh. Yang di sini atau yang di sini? Yang kecil. Yang kecil. Yang bawah ini. Ya benar. Yang kecil udah cukup. Ketika sudah change of karakter, ya ingat kita juga gak bisa kan entry di area sideways sini. Lagian di sini juga gak ada POI. Sedangkan di sini ada sebuah OB, ya kan? Ada OB. Nah, ini udah konfirmasi change of karakter. Saya tinggal nunggu, bisa mungkin di sini sideways ini kita anggap nanti liquidity kan, inducement. Kita kan udah belajar inducement. Ada OB di situ. Nah, ketika kalian di sini udah entry, target TP-nya di mana? Kita pindah lagi ke H1. Ketika sudah hit, maka target TP kalian itu di sini, di RL-nya. Nah, ya, oke. Di sini terlihat. Nah, contoh lagi, ada baru lagi nih. Ada baru lagi. Ini ada penurunan, kenaikan. Ya. Di sini ada candle valid high. Di sini ada candle valid low. Dan di sini ada suatu FVG. Ada FVG. Oke. Nih, kelihatan nggak di kalian? Contoh baru lagi nih. Ada FVG kan? Ya, di sini ada FVG. Bisa gak kita anggap ini ada konfirmasi? Bisa. Kita tunggu hit, lalu kita cek time frame kecil. Kita cek time frame kecil. Nih. Ini tadi FVG-nya, dan ini ketika sudah di hit di M1. Oke. Di sini lihat. Di mana change of karakternya? Di sini atau yang bawah? Yang mana, guys? Atas. Udah. Yang atas, oke. Udah hit FVG H1, lalu di M1 ada konfirmasi. Ada change of karakter. Lalu di bawah apa? Kita bisa lihat di sini ada RBS, ya kan?
ada engulfing atau OB kecil nih. Ini cuman 2 pips doang nih. Masa kalian berani gitu? SL 2 pip. Kita juga kan nggak tahu apakah dia ngejar di sini dulu atau di RBS ya. Atau di FVG di sini langsung naik. Kita kan nggak tahu. Tapi alangkah baiknya kita kan kalau sebagai buat pemula. Gue juga pemula. Jadi kita tuh gak bisa langsung pakai SL kecil. Saran gue tuh maksimal 20 pip aja. Buat menghindari apa? Stop loss hunter ya. Kena stop loss dulu baru running, padahal emang di sini masih ada beberapa POI ke bawah. Jadi kalau kita ukur di sini kelihatan dari RBS ke bawah itu juga cuman 7 pip loh. 7 pip. Ya, udah 7 pip nih dari RBS ke bawah. Udah 7 pip. Jadi kita anggap aja untuk entry dari RBS aja. Apalagi ini RBS bagus kan yang udah kita pelajarin. RBS yang di break kenceng nih. Ini udah respect banget ke FVG-nya, ada konfirmasi juga. SL di mana? Di sini. Ya. Jadi ketika kalian sudah entry nanti targetnya di mana? Di ERL-nya. ERL dia di mana tadi? ERL dia di sini. Ini kan valid high-nya. Valid high. Nah, jadi dari IRL tuh ERL. Nah, kayak gitu guys. Ini ERL-nya. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan nggak tentang dua contoh ini? Dua contoh yang barusan kita pelajari. Ya. IRL itu enaknya pakai di TFH1 ya? Biasanya banyak terjadi di H1 sih, di BTC juga banyak di H1, XAU juga banyak di H1. Tapi ya kalau misalnya rajin-rajin mah mending cek temprem lain juga, misalkan mungkin di H4 mungkin akan terjadi IRL ERL atau di low temprem juga kalau kalian bisa pantau terus ya, mungkin di time kill zone masuk ada di temprem M15 ada IRL ERL juga sama, tapi kan itu targetnya mungkin bisa 50 pip kan kalau di temprem kecil. Tapi kan kalau temprem H1 gini bisa dapat banyak kita. Bisa ada 100 pip. Kan kalau FVG itu kan area of interest ya bang? Iya. Jadi entry-nya kan kalau misalnya langsung entry tuh terlalu gede SL-nya, jadi nunggu dia change of character dulu. Iya benar. Kita juga tuh kan nggak tahu kalau FVG yang kita tandain itu akan di respect atau enggak. Nah, makanya kita butuh konfirmasi. Kalau dia ada konfirmasi berarti market itu akan respect FVG tersebut. Yang lain ada pertanyaan lagi gak? Biar kita lanjut. Nggak ada? Nggak ada. Jangan diam-diam aja guys. Lanjut bang, lanjut. Oke. Contohnya juga di sini tadi. Dia satu nih. Kan sama nih. Di sini. Kenaikan, penurunan. Dan ketika penurunan di sini akan ada FVG nih, gede banget. Di FVG yang pertama ini, gede banget. Dan kita cek ketika dia hit FVG, udah memasuki area FVG. Apakah ada konfirmasi atau enggak? Kalau di low time frame ada konfirmasi, itu biasanya akan IRL to ERL. Setelah ada change of character di sini terakhir. Kali ini kan belum ngebentuk strong loh. Kita kan udah belajar strong loh tentang change of character. Ini masih area sideways. Dan di sini baru real change of character karena meninggalkan suatu POI. Sedangkan di sini gak ada. Ya.
Di sini ada. Ini ada OB. Ada OB. Oke. Kita coba cari contoh lagi. Banyak di Exau hasil entry-an gue juga rata-rata kadang IRL to IRL, BTC, nih. BTC juga banyak. Nih guys, di sini kelihatan nggak di kalian bahwa ada suatu IRL seperti ini, turun, naik, dan turun. Seperti biasa, pasti ketika di time frame besar, market ketika melakukan kenaikan maupun penurunan pasti ada meninggalkan FVG. Ini contohnya di sini. Ini ngelakuin kenaikan, lalu penurunan lagi. Kita bisa gak cari buy gitu? Cari buy, misalkan di sini kita cari buy. Ini di jam malam nih, jam 10. Oke. Di jam 10 kalian cek market BTC. Wah, kalian ngelihat nih, di sini padahal di atas ada OB. Ya, ada OB. Apakah OB ini di respect atau enggak? Kita kan harus perlu apa? Perlu konfirmasi kan ketika market hit POI pada time frame besar. Kita butuh konfirmasi ke low time frame. Dan di sini di bawah juga ada apa? Ada IRL di sini di tengah-tengah. Ada area IRL, ada FVG. Nah, kalau misalkan nanti market udah hit ya, hit di sini. Ada konfirmasi, maka target kita kemana nih guys? Target kita kemana? Halo? Eksternal. Kalau terdekat. Di mana? Itu di Ke eksternal. Yang atas itu gak sih Bang El? Yang itu ya, itu. Ya di sini. Apa di sini? Di situ. Di sinilah minimal. Yang bawah. Oke. Kita tunggu dia hit dulu ya. Nah, hit. Oke. Ketika dia sudah hit nanti kita butuh apa? Tunggu hit tadi. Nih, sudah hit FVG tersebut di time frame H1, kita cek ke time frame M5 atau M1. Sekiranya membentuk change of character yang bagus gitu dan meninggalkan suatu POI. Dan di sini change of karakternya yang mana nih? Candle yang mana yang kalian tunggu? Ketika sudah hit nih. Nih, udah hit. Ini udah hit FVG-nya. Change of karakternya yang mana? Yang atas. Ini. Yang bawah. Ya, Yang bawah, Bang. Benar, yang bawah. Oke. Kita tunggu apa? Tunggu change of karakter dulu. Nah, setelah change of karakter di sini, kan kelihatan meninggalkan apa? Ada OB, ya, ada OB. Nih, ada OB strong. Ya, ada OB. Ini jaraknya berapa pip? Ya, 10 pip. 10 pip. Ini. Atau kalian langsung mau di RBS di sininya. Langsung silakan dengan SL-nya di low. Ketika sudah konfirmasi ini, kalian dapat entry nih di sini. Dapat entry. Ketika sudah menunggu konfirmasi lalu ada POI, langsung kalian limit dan dapat entry. Target kita tadi ke sini. Ya. Ke situ. Jadi
Tapi kan mustahil Bang Excel tipis. Makanya belajar. Nah, kalau kalian udah belajar pasti kalian paham. Kenapa harus menggunakan Excel segitu? Karena ada alasannya di sini. Ya, ada pertanyaan nggak? Bang El. Ya. Itu candle engulfing kan itu? Yang mana? Itu di bawah tuh yang di Yang FVG. ini. Ya. Ya, gimana guys? IRL paham nggak? Jangan diem. Tanya coba kalau ada yang kurang paham. Oke, paham Mas L, paham. Paham, Mas El paham. aman. Gampang. Anjir ada si Harry, Cok. Oke, kita lanjut. Mau contoh IRL lagi atau beda lagi, guys? Yang Itu IRL Mas L. Coba Bang, IRL Bill, IRL. Contoh satu lagi Mas. Contoh lagi. Iya, IRL. IRL itu FVG. IRL itu FVG. Kalau lo belum tahu tentang FVG, coba tonton lagi di video mentoring pertama yang rekapan itu. Cara menentukan suatu FVG. Kalau FVG gak tahu. Nah, ini FVG kan? Ini FVG. Area FVG. Dari weekendle ini ke weekendle ini. Oke, contoh IRL lagi kah? Bentar. Gue juga ngejelasin kayak gini tuh. Bukan nge-replay market yang udah terjadi mah gampang bang. Kayak gitu juga anak bayi juga bisa lah. Tapi gue juga entry. Kalau kalian masih gak percaya mungkin bisa dilihat konten di TikTok gue. Gue juga ngejelasin dari hasil gue entry juga. Mana ya? Di sini kira-kira ada gak? Kalau ini gue gak entry nih. Gak tau nih. Ada konfirmasi atau enggak? Karena FVG nih. Ya. Nih, IRL kan. Dan IRL-nya di mana? Ini kan udah kebentuk IRL-nya. Nah, jadi kalau di sini ada FVG, kan ini ada PG nih, FVG-nya. Berarti kalau ada konfirmasi, dapat nih entry sell di sini. Target kemana? Ke IRL. Ini untuk bearish kan, sama aja. Penurunan, kenaikan, dan pada saat kenaikan di sini tuh, baru kita nyari FVG mungkin. Gak tau kenapa gue lebih suka entry buy daripada sell. Entryan gue kebanyakan entry buy. Contohin yang sell. Iya makanya ini bentar. Yang sell di sini rata-rata ini bukan IRL sih. Market sideways. Mungkin di XAU ada gak ya? Di XAU, bentar. XAU juga nge-buy mulu di sini. Ketinggalan FVG. Sama sih. Untuk sell mana ya? Yang dulu coba ditembak. Jarang ada loh nge-sell. Gue juga makanya gak tahu nih buat rekap entry sell. Coba di BTC temper yang besar lagi, di jangan H1 mungkin di H4. H4. Ini.
Gitu aja deh, sama aja. Buat sell juga. Ya tinggal cari konfirmasi ini. Misalkan ada kenaikan, lalu penurunan. Ini kan time frame 1. Pasti ketika sudah penurunan di sini kan meninggalkan apa? FVG. Nah, kita bisa pantau ada beberapa FVG 1 atau 2. Kalian bisa tandain. Tunggu apa? Tunggu marketnya naik untuk ngambil. Kalau masih turun terus, ya mungkin bikin FVG lagi. Tapi benar-benar naik. Nah, kita bisa garisin beberapa FVG. Kita pantau. FVG mana yang akan di-respect. Caranya apa? Menunggu konfirmasi. Misalkan di sini ada FVG. Bentar. Di atas ini ada FVG juga. Dan RL kita di mana? Di sini. Di sini. Benar gak? Halo. Halo, suara gue ada gak? Ada. Ada. IRL. Ya. Nah, ketika market di sini nih. Di sini hit kan IRL. Kan target kita ke RL di sini. Ya. RL-nya. Ke RL. Kalau misalnya ketika dia kenaikan juga di sini, pasti kan terkadang ada FVG juga di sini. Nah, ini nih yang kalian mungkin takut lah buat holding ke ARL-nya. Ya. Ketika di sini dia kenaikan dan ada FVG dan di atas juga kita lagi entry sell nih dan ada konfirmasi untuk sell. Turun ke bawah. Nah, pas turun ke bawah di sini udah running nih dan ada FVG. Nah, apakah kalian perlu khawatir market akan naik lagi ke atas? Nah, caranya apa? Kalian lihat dulu reasonnya. Tarik lagi ke samping dari sini ke sini. Ke kiri. Dia ngelakuin kenaikan yang tadi ini. Ada penyebab atau enggak? Kita kan udah bahas ya tentang apa? Ketika melakukan kenaikan harus ada penyebabnya seperti hit OB, hit FVG juga yang dulu di sini. Ya. Gitu. Jadi harus dilihat juga ke bawah, ke samping sini. Kalau misalnya di sini kelihatan udah gak valid ngelakuin kenaikan ke atas ini, karena targetnya dia cuma ngehit FVG. Berarti kalian fokus di sini percaya bahwa market akan ke RL. Atau walaupun di sini nanti ada kenaikan, terkadang itu hanya pullback lagi. Pullback ke atas untuk ngambil POI juga di atas sini dekat dan turun lagi. Ya, kayak gitu. Ada yang perlu ditanyain nggak tentang IRL, ARL biar gue lanjut ke materi selanjutnya? Aman Mas El, aman. Udah. Yang lain? Lanjut Bill. Ya, oke. Bill. Oke. Di sini ada PDL atau PDH. Bisa dibilang juga disebut DOL. Ini DOL artinya apa? Daily. Draw on liquidity. Draw on liquidity. Saya ngomong daily kocak. PDL atau PDH ini apa? Previous daily low dan previous daily high. Jadi candle sebelum di hari itu. Misalkan sekarang hari Selasa. Nah, PDL PDH ini merupakan candle hari Senin. Ya. Nah, contoh di sini kita masih berada di hari Senin nih. Ini candle B ini merupakan candle hari Senin. Ya, ini Senin. Ini candle di time frame daily. Ini kita bahas dulu untuk time frame daily ya. Hari Senin. Nah,
candle hari Senin ini nge-sweep wick dari candle A. Wick dari apa? Dari high-nya. Ya. Kita tuh fokus ke wick dari candle A yang high-nya itu, yang atas, wick atasnya. Kalau dia nge-break gitu, pakai body nih, bukan di sweep pakai wick, tapi pakai body. Ini kita bisa bilang pada candle hari Senin ini di high-nya ini akan jadi liquidity. Ya. Jadi target market liquidity. Jadi kita kalau pada hari Selasa berarti hari besok gitu. Untuk hari Selasanya bisa kita bilang adalah candle C nanti di sini, candle C-nya akan bisa opening, mungkin langsung naik ke atas, ya, mungkin naik ke atas, atau dia retrace ke bawah dulu, ngambil POI langsung, baru naik ke atas lagi, bisa. Terkadang itu ada news kalau seperti itu. Atau dia sideways dulu, kagak turun, kagak naik, cuman mungkin kecil aja candle lah, cuman di sini aja gitu, kecil. Lalu hari Rabu lagi kita masih anggap di sini adalah suatu PDH atau bisa bilang adalah liquidity, ya, liquidity itu bisa dibilang PDH, previous daily low, daily high. Nah, jadi kalian resiko nih nyari sell di area sini, resiko di sini, resiko, ya, resiko. Jadi usahain ketika kalian ini udah tahu ada liquidity, ini merupakan liquidity, berarti di hari Rabu kalian kalau misalnya marketnya turun dulu sebelum sweep PDH-nya ya, turun ke bawah, ya cari-cari momen seperti ada tadi kita belajar IRL tuh, RL-nya mungkin di sini di PDH-nya, ya, mencari momen buy untuk target ke PDH ini. Nah, kayak gitu. Tapi ada juga yang kedua. Contoh. Ketika candle hari Selasa, hari Senin nih. Contoh ini hari Senin. Ini nge-sweep candle A hari sebelumnya. Hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Kan Sabtu Minggu libur. Ini di sweep candlenya. Di sweep pakai wick bukan body tadi. Tadi kan pakai body. Nah, kalau ini kebalikannya, berarti dia target liquidity-nya itu yang low dari candle hari Senin. Ini kan hari Senin apabila di break pakai body yang candle A ini, maka high-nya itu jadi liquidity. Tapi sedangkan kalau misalnya dia di sweep pakai wick, nge-sweep gitu ke sini pakai wick, itu low dari candle Senin ini, liquidity. Jadi opening nanti di sini market bisa melakukan penurunan atau kenaikan dulu baru penurunan. Jadi ini merupakan liquidity. Kalau kalian mau cari buy, mungkin cari setelah dia turun sweep liquidity tersebut. Ya, kayak gitu. Ini merupakan kalau di bawah ini namanya apa? Kebalikan dari PDH. PDL namanya. PDL. Ini di hari Selasa nih, Selasa sekarang. Ini. Dol. Gimana? Ada pertanyaan nggak tentang teorinya ini? Penjelasannya. Sebelum gua cek ke market. Mas El, itu Ya. kalau di break body berarti yang jadi target liquidity-nya di PDH ya? Iya, PDH namanya. Kalau di sweep doang itu PDL berarti ya? Iya, Target PDL. liquidity-nya. Iya. Oke. Yang lain ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya dia nggak nge-sweep atau nge-break high sebelumnya gimana bang? Gimana? Gini mungkin tampilannya. Ini candle A ya. Lalu di sini
candle B-nya di sini aja gitu. Nih gak nge-sweep, di sini juga Ya, enggak. Nah, berarti ini market berarti lagi apa? Sideways kan? Lagi sideways. Kadang market lagi sideways gini. Ini tuh gak bagus buat kita cari entry. Jadi kita nunggu lagi. Mungkin kita skip trade pada hari itu, ya. Kita skip trade di besoknya. Mungkin ini kan kalau gak nge-sweep, contoh ini kan lagi bullish ya. Ini lagi bullish dan ini lagi yang candle ini bearish. Ini bearish. Turun, berarti kan opening di sini. Mungkin nanti dia tunggu kita cari buy, nanti tunggu turun ke bawah, nge-sweep, berarti kalau dilihat dari seperti ini kan nge-sweep body ya, ini iya. body. Nah, atau di sini ada momen nanti di hari esoknya lagi untuk entry buy baru, targetnya kemana? Targetnya ke, nah terlihat lagi, ini kan lagi bullish kan, ini kan bearish, ini bearish, ini bearish, nih yang ini bearish, ini bullish. Nah, pas ini bullish kan pasti ada closing candle sebelumnya juga di sini. Kalau ini ke body, ini kan liquidity-nya kan, bener gak? Ini kan kagak keambil kan tadi. Bener. Kagak keambil atas sama bawahnya. Nah, tapi di sini market turun. Ya. Break body. Berarti ini jadi target. Ini masih jadi liquidity. Pasti suatu saat nanti market ini akan naik. Akan ngambil apa? Akan ngambil liquidity ini. Ya, jadi kalau market di sini turun, potensi untuk ngambil suatu POI dan targetnya ke liquidity. Jadi cukup bahaya kalau nanti di sini naik lagi, kalian nge-sell di sini. Di area ini bahaya. Karena market akan menuju ke sini. Yang belum diambil. Gitu. Bentar. Show nih. GBE aja nih. Coba di sini. Wanda. Wanda beda ya sama ini. Bentar guys. Beda. Kita kan pakai Knas, pakein aja dari GB aja. Ini sebagai contoh. Sorry ya banyak coretan di sini. Ntar gua hapus dulu. Contoh nih. Di sini di sweep pakai apa? Di sweep pakai body. Ini contoh bearish nih. Body. Berarti ini jadi PDL. Liquidity. Jadi Ya. liquidity. Jadi kemungkinan kalau kita di sini drop nih. Ini kan udah tahu nih drop, udah sampai sini harga. Tapi kalian di sini masih ini itu udah jam, udah mungkin udah waktunya pengen closing gitu. Tapi kalian di sini pengen maksa buy. Sedangkan di sini potensi di sweep body. Jadi ini kan low-nya ini kemungkinan jadi liquidity. Kalau kalian di sini mungkin dapat buy juga di low terakhir ini, kita kan nggak tahu di hari selanjutnya, ya misalkan Senin akan ngambil low-nya, kan ini liquidity kadang. Ya. Ini contoh hari Minggu, anomali juga nih market. Ya. Setelah ngambil liquidity-nya, dia naik. Contoh, sebagai contohnya tadi yang lu bilang kalau candle-nya itu gak diambil. Berarti ini nih contohnya. Ini kan di sweep week. Ya kan? Berarti liquidity-nya yang mana? Ini PDL-nya. Ya kan? Ya. Ini PDL. Berarti kalau kelihatan di sini ini opening-nya di sini kan? Opening-nya. Tapi di sini gak di sweep high-nya. Dan dia turun ke bawah, nge-sweep low-nya. Maka di atas ini jadi apa? PDH. Ini kan nge-sweep di atas, di bawah jadi PDL. Sedangkan kalau nge-sweep di bawah,
di atasnya di PDH, kecuali dia break body. Di sini jadi PDL kan. Di sini baru kan. Iya, iya. Nah, sedangkan di hari esoknya ini tuh gak diambil, berarti ini kemungkinan jadi target apa? Nanti jadi liquidity. Nah, di sini juga kalian lihat ada beberapa POI nih di time frame daily. Ada apa? Ada IRL. Fair value gap. Ya, fair value gap. Ada IRL. Ya. Ya. Contoh. Tuh. Ini juga sweep week, lihat nih di sini. Sweep week. Kalau sweep week berarti di mana liquidity-nya? Apakah di PDL atau PDH? PDH. PDH. Ya. PDH. Nah, kayak gitu. Jadi market nanti pasti akan naik ke atas. Kalau di sini belum ada konfirmasi ya jangan maksa nge-buy. Mungkin dia masih nge-sweep candle yang ini. Ya, di sini juga kelihatan masih sweep. Ini jadi PDH-nya masih target ke mana? Ke PDH. Yang belum diambil-ambil nih. Di sini juga kan ada liquidity. Jadi kalian ketika market sudah naik kayak gini, jangan malah pengen nyari sell. Salah. Karena di sini merupakan di atasnya banyak liquidity. Kita kan entry itu setelah market sweep liquidity. Setelah dia ngambil liquidity-nya baru turun. Itu untuk PDL, PDH. Nah kemarin ini makanya gue ragu karena kirain ya. Karena di sini juga strukturnya juga gak terlalu bagus, tapi gak tau kenapa market dari kebantu fundamental itu naik. Nih, ini harusnya jadi PDL ini. Karena apa alasannya, ayo? Sweep body, Mas. Iya. Misal di sini sekarang hari Selasa nih. Ini candle hari Senin. Kira-kira nanti nge-sweep kemana? Nanti kalian bisa lihat. Ya, nanti bisa kalian lihat lah. Itu juga sebenarnya berlaku di time frame jam juga itu berlaku. Misalnya kalian pengen nyari buy gitu, seperti tadi IRL, ERL. Jadi kalian bisa tunggu closing candle dulu. Makanya tuh gue kadang ngasih sinyal tuh di grup bilang tunggu jam segini karena gue tuh benar-benar nunggu closing candle. Kalau misalnya dia udah closing sweep body nih, ini candle di jam 7 nih sekarang nih, jam 7 terus ini ada POI di sini. Ini ada POI. Ini di jam 7. Market turun. Kan kita pengen buy contohnya. Ini contoh pengen buy. Ini market turun. Jam 7 ini masih Junam nih. Candle-nya ini di H1 kelihatan Junam. Masih bearish. Dan di sini ada candle juga. Dan potensi ini di sweep body. Apakah lu masih maksa? Harganya ini udah nyampe sini. Dan week candle yang sebelumnya tuh di sini nih. Pasti kan udah sweep ke body kan? Ke body kan? Turun. Apakah lu tetap maksa di jam ini juga nyari buy atau tunggu di jam selanjutnya? Ayo. Mending nunggu sih, Mas. Iya, nunggu di setelah dia closing candle. Ya. Kalau dia sweep body nih, nah berarti di low candle yang di jam 7 ini akan jadi liquidity. Setelah sweep liquidity dan di bawah ada POI, itu yang bagus. Ya. Contoh aja. Contoh aja. Nih, ini contoh kayak PDL, PDH. Tapi ini time frame. Nih, ini sweep apa? Guys, ini sweep apa? Di kiri nih. Sweep body. Berarti liquidity-nya di mana? Liquidity-nya di mana? Di atas. Di atas. Di atas. Nah, PDH. di sweep. Nah, ini di sweep. Berarti ini liquidity-nya di Bawah. di bawah. Wah. Di bawah. PDL. Terus candle selanjutnya di sweep. Ya kan pakai body. Di Ya. break body. Lalu liquidity-nya di mana? Di bawah, Mas. PDL. Nah, di bawah ini
ada POI. Ya, ada POI. Nih, FVG kecil. Ya kan? Nah, berarti Iya, iya. kita apakah kita maksa nyari buy di sini POI di sini? Kan nggak mungkin. Atau enggak di sini juga nih kita ekspektasi setelah sweep yang ini nih. Bentar, gua replay ke sini. Karena di sini ini tahu liquidity, kita cari buy lah, nyari POI di sini. Syaratnya apa? Ada konfirmasi kan. Kita nggak bisa langsung asal-asal langsung buy. Itu cukup resiko. Kalau pengen low risk itu tunggu konfirmasi. Tapi yang jelas itu kan POI-nya di sini. Ya kan? Ada Iya, FVG. iya. Nah, pada saat di sini ini udah kelihatan banget itu. Market ini udah jauh dari harga atas ini. Udah nyampe sini. Ini udah potensi di sweep body. Jadi lebih saran itu menunggu closing candle yang ini gitu. Closing candle ini baru kalian nanti cari buy, cari POI, cari konfirmasi. Nah, di sini udah kelihatan sweep. Ada POI, konfirmasi. Nah, baru kita targetin kemana? Ini ada apa ini namanya? IRL 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 itu FVG. Eksternal. Nah, ini ERL. Jangan sampai ya. Gitu. Paham nggak? Masuk nggak tentang materi sweep ini? Masuk. Oke. Lanjut materi selanjutnya. Lanjut. Oke. CRT. Candle Range Theory. Candle Range Theory ini kita analisa market itu melalui dari range candle ya. Target dari range high-nya ke range low itu untuk sell, sedangkan untuk buy itu target dari range low ke range high. Itu gimana? Oke, seperti ini. Ada suatu candle ya. Bullish. Ini candle bullish ya. Bullish. Aduh, sorry. Ini ada bullish candle nih. Bullish candle. Kalau kalian pengen cari CRT sell nama, itu kita butuh candle bullish dulu. Kita tunggu dia closing. Ya. Kalau candle bullish itu udah pastilah di sininya. Kalian tahu apa? Ngapain dia? Nge-sweep body. Bener gak? Halo? Bener mas. Bener, Bil. Kirain gue suaranya gak ada. Oke. Nah, di sini adalah tadi kita udah bahas, ini adalah liquidity-nya. Nah, kalau kita selling, kita butuh candle bullish. Ini contoh untuk time frame besar, biasanya CRT. Dan ada apa? Setelah sweep di sini, di atas ini, ya, di atas dari candle range high ini ada suatu POI di sini. Ya, ada POI. Mau seperti FVG, OB, kalau CRT ini bebas. Bukan FVG doang, OB juga bisa. Mau resisten, kalau kalian udah baca materi yang selanjutnya tentang resisten gitu. Itu bisa CRT. Nah, jadi ketika sudah hit POI di sini. POI. Dan sudah sweep candle bullish ini. Di sweep, lalu naik, hit POI, dan ada konfirmasi pada saat di sini tuh ada konfirmasi untuk sell. Udah apa? Udah change of karakter. Maka kita bisa entry. Targetnya di mana? Di low dari candle bullish itu. Low-nya. Okay. Maka kan terjadi CRT itu namanya. Dari range high menuju range low. Nah, itu. Ya, syarat CRT. Oke, gimana teorinya? Ada pertanyaan nggak sebelum gua lanjut ke real market? Mas, itu CRT itu berlakunya di time frame berapa ya? Biasanya di time frame H1 ke atas. Okay. Atau nanti misalnya ada CRT di H1, lalu di time frame M15 juga bakal terjadi, itu juga kadang lebih strong gitu. Contoh nih H1. Kebanyakan di H1 juga sih. H1 itu kadang time frame
perfect banget itu, banyak momen untuk dari pandangan time frame besar. Ini contoh, ini FVG H1 ya. Kalian pengen sell gitu. Nah, kalian butuh candle apa dulu? Tunggu closing. Ini lagi naik nih market nih. Lagi naik market. Nah, ini belum closing tapi kalian malah pengen nge-sell gitu, maksa sell. Nah, kalian harus menunggu CRT dulu lebih baik. Nunggu momen CRT itu apa? Tunggu dia closing dulu candle bullish itu. Tunggu closing candle selanjutnya. Misalnya ada FVG-nya, tapi nih di sini udah hit. Nah, itu masih bisa. Asalkan ini masih di batas wick gitu. Belum break body seperti ini. Ini udah break ke atas ini. Ini FVG-nya udah agak bisa. Tapi di sini masih pakai wick, itu masih reject namanya. Dan di sini udah hit, di sweep lah ke atas. Dan ada konfirmasi di sini. Maka target kita kemana? Ke low-nya. Jadi sabar gitu, teori sabar, nunggu closing candle. Nah, kayak gitu. Itu lebih aman dibandingkan belum closing candle H1 itu masih nge-sell. Padahal dia masih belum closing, masih bullish di sini. Ya. Sama ini untuk nge-buy ada. Kalau nge-buy apa? Ayo. Kalau nge-sell kan candle bullish. Kalau nge-buy apa? Kita butuh apa? Candle bearish, Mas. Candle bearish. Ya. Bearish. Sama apa? Sama POI. Kita nyari POI ya. Percuma di sini ada candle bearish tapi kita pengen expect CRT tapi gak ada POI. Ya walaupun dia udah sweep tapi kenaikan, kalau dia gak hit POI kadang itu gak valid kenaikannya. Oh, berarti Mas syaratnya itu harus hit POI ya? Iya, harus ada POI. Itu baru bagus. Nah, untuk POI-nya itu bebas mau di time frame, tapi lebih bagus di time frame CRT-nya sendiri. Tapi kalau pengen time frame lain gua belum nyoba sih kalau untuk di time frame POI dari time frame lain. Sejauh ini di time frame itunya sendiri. Mau contoh langsung di real market gak? Iya Mas, real market langsung. Oke. Contoh yang pertama ini aja deh. Nah, sebentar, jangan jauh-jauh. CRT itu banyak di BTC, itu BTC OP banget CRT. Nah, di sini aja deh, ini dulu. Ya, ini dulu. Ini diapain? Di sweep. Kita sambungin materi yang sebelumnya. Di sweep body. Maka di sini jadi liquidity. Dan di sini di sweep pakai wick. Liquidity-nya di mana nih? Di bawah. Di bawahnya. Dan ini di sweep body. Berarti liquidity-nya di sini, ya kan? Nah, karena kita analisa di sini ada liquidity dan di sini ada POI masih FVG. Ini kan FVG kan? Ini udah FVG. Iya, Mas. Berarti apa kita pada candle yang ini kita udah maksa pengen nyari konfirmasi buy atau kita nunggu closing dulu? Nunggu, Mas. Ya, nunggu closing. Kalau misalnya dia ada konfirmasi setelah closing, berarti ini merupakan CRT-nya. Dia harus kemana? Nih. Kita kan pengen nge-buy. Ini pas banget ini ada candle bearish dan ada POI. Ada POI. OB, ada FVG. Maka ini jadi CRT. Ini candle bearish ini. Ini namanya candle range high. Candle range high dan low itu namanya CRL. Candle range low. Nah, ketika dia sudah sweep ke bawah dan ada konfirmasi, maka targetnya kemana? Ke CRH. Gitu. Ini CRT. Dan di sini, ini yang tadi, sweep, break, sweep, wick,
dan ini di break, maka ini potensi jadi apa? Jadi CRT-nya. Alasannya apa? Ini candle bearish kan kita pengen nge-buy. CRT buy itu kita kan butuh apa? Candle bearish kan. Dan di sini ada POI. Ada POI apa? EVG. Ada EVG. Setelah sweep di sini baru kita ada konfirmasi targetnya apa di sini? CRH, CRL. Nah, kayak gitu. Paham? Atau lanjut? Halo guys, pada tidur kah? Paham Mas. Lanjut. Paham. Lanjut. Nih, di sini lihat. Di sini lihat ya. Nah, kita masuk lagi bentar gua hapus dulu. Kita masuk lagi materi PDL PDH yang tentang liquidity. Ini di sweep body. Nah, pertanyaan yang tadi ada pertanyaan itu, misalnya di sini gak di sweep nih high-nya. Tadi kan ini harusnya di liquidity. Ya kan? Ya. Di hari ini tuh gak nge-sweep apa-apa, high sama low-nya gak nge-sweep. Maka nah ini tuh masih jadi target liquidity. Jadi cukup resiko kalau maksa pengen nge-sell. Ya. Nah, di sini juga kelihatan ada POI. Kita tuh kan expect menjadi cari CRT untuk buy. Kita butuh candle bearish. Ya, kita butuh candle bearish. Nah, di sini ada POI dan ini ada candle bearish dan ini target low-nya. Kita nunggu closing candle. Nah, closing candle di sini. Maka CRT dia di mana? Yang candle ini. Ya benar gak? Candle bearish, CRH, CRL. Paham gak guys CRT? Gak paham lagi. Coba tanya kalau gak paham. Di sini ada POI. Paham. Itu hampir sama kayak IRL gak sih bang? Kalau IRL itu ngambil target ke candle palit high-nya, tapi sedangkan ini cuma satu candle doang, cuma trend satu candle. Kita butuh candle. Kalau nge-buy butuh candle bearish setelah sweep dan hit POI. Sedangkan kalau nge-sell kita butuh candle bullish. Contoh nge-sell ibaratkan kita rakit sendiri lah. Di sini ada POI. Ya rakit sendiri sih kan. Nih, ini candle bullish. Bener gak? Apakah kita maksa pengen tetap di sini nyari sell, pengen nge-sell sekarang nih? Kan gak mungkin, kita nunggu CRT, expect jadi CRT. Nah, maka kita tanda ini candle ini dan di sini ada POI. Opening nanti jam 8. Sweep ke atas candle CRH-nya dan ada konfirmasi. Berarti target kita kemana? Target ke low-nya, CR low. Nah, kayak gitu doang. Ada konfirmasi di situ. Jadi di ini tentang setup yang sabar gitu. Nunggu closingan candle, nunggu konfirmasi. Ayo ada pertanyaan lagi gak guys? Kita cek BTC coba. BTC banyak dia CRT-nya. Nih contoh kemarin nih. Jadi dia ada POI nih, ya kan? Di sweep pakai body kan? Ke atas, berarti ini jadi liquidity-nya. Dan ini potensi candle CRT. Bullish, kita kan pengen nge-sell. Dan ini ada apa? Ada IPG, ada OB, ya kan? Kelihatan nggak? Ada OB. Kalau ada konfirmasi di sini, maka target kita kemana? Ini namanya apa? CRL. Dan ini adalah CRH. Sama juga tadi yang ini. Tadi yang setup IRL di sini. IRL di sini.
Kalian lihat gak di sini ada candle CRT. Nah, sebentar. Gua giniin aja deh. Wait. Halo tes. Guys, ada suara gua gak? Ada. Anjir, gua. Ada tapi nge-lag bang. Iya bentar nih, nge-lag Nge-lag nih. Trading view juga nge-lag anjir. Suara gua patah-patah gak? Aman suara mah. Aman. Lancar. Nah. Ya, di sini lihat. Ini bukan bullish. Kelihatan. Ketika market di sini naik, contoh kita pengen nyari setup buy, ya. Nyari setup buy. Kita butuh apa? Apa di sini kita pede langsung ngebuy, di sini closing langsung ngebuy, cari buy. Kita kan misal kalau udah plan-nya pengen cari CRT, ya udah kita butuh candle apa? Candle bearish dulu, nyentuh POI. Mau POI-nya di OB ini, ya kan ini kan OB juga POI. Mau di FVG ini, ya bebas, tergantung market nanti. Nah, sedangkan di sini market memilih udah hit duluan nih, ya udah hit duluan di sini. Ini kita bisa expect jadi CRT-nya mungkin. Atau di sini setelah sweep dikit aja closing candle, setelah closing candle nanti di sweep dikit langsung naik, itu bisa juga jadi CRT. Atau dia lebih memilih setelah closing turun ke sini ngambil POI, baru naik lagi untuk target ke CRH. Nih, nah turun. Ini tuh masih di sweep week. Ya. Dan ngambil POI. Kalau di sini ada konfirmasi, berarti target kita kemana market itu? Apa kita bisa potensi cari sell di OB ini, di OB strong kalau mikirnya ini OB? Ya. Apakah kalian pengen nge-sell di SBF? Gak bisa, karena kita lihat market ini potensi melakukan CRT. Kan ke CRH ini. Nah. Gitu. Oke. Cukup segitu aja sih materi dari gua.